Sandiwara satu atap, tinggal satu atap, tapi beda dunia. Saling bicara, tapi tak pernah mendengar. Selamat datang di rumah kami, panggung sandiwara paling menyakitkan yang pernah kamu saksikan. Andri, 40 tahun. Seorang eksekutif sukses, dingin, perfeksionis, dan komunikasinya sangat buruk. Maya, 37 tahun. Istri Andri, lembut namun memendam amarah besar, merasa kesepian di tengah kemewahan. Santi, 60 tahun. Ibu mertua Maya, keras, tradisional, dan selalu membela putranya. Reza, 25 tahun. Adik laki-laki Maya, idealis, pemberontak, dan satu-satunya orang yang melihat kebenaran. Ruang tamu yang dingin, lampu perlahan menyala, ruang tamu mewah namun terasa kaku. Jam dinding berdetak keras, Maya sedang menata vas bunga dengan tangan gemetar. Andri masuk membawa tas kerja, mengabaikan Maya. Maya, kamu pulang telat lagi, makan malam sudah dingin 2 jam yang lalu. Andri, tanpa melihat, aku sudah makan di luar dengan klien. Jangan mulai lagi, Maya. Aku lelah. Maya, meletakkan vas dengan keras. Jangan mulai lagi. Itu kalimat favoritmu tahun ini. Kita tinggal di rumah ini seperti 2 orang asing yang tidak sengaja menyewa kamar yang sama. Andri, berhenti melangkah, menatap Maya datar. Aku bekerja untuk rumah ini. Untuk mobil itu. Untuk perhiasan yang kamu pakai. Apalagi yang kurang. Maya, aku butuh suamiku, Andri. Bukan mesin ATM yang sesekali pulang untuk tidur. Santi masuk dari arah dapur, memegang tasbih. Santi, astaga, Maya, suara kamu sampai ke belakang. Istri macam apa yang menyambut suami pulang kerja dengan teriakan. Maya, ibu tidak mengerti. Ini bukan soal suara, ini soal rasa. Santi, rasa itu tidak bikin kenyang. Andri sudah kasih kamu segalanya. Lihat teman-temanku, menantu mereka harus banting tulang. Kamu, cuma tinggal duduk manis. Bersyukurlah sedikit. Rahasia di balik pintu. Waktu berlalu. Tengah malam, Maya duduk di meja makan sendirian. Reza masuk lewat pintu samping dengan kunci cadangan. Ia melihat kakaknya yang lesu. Reza, masih sandiwara lagi, Kak. Maya, terkejut. Reza, kamu ngapain jam segini ke sini? Reza, aku nggak tahan lihat postingan media sosialmu yang pura-pura bahagia itu. Kemarin aku lihat Mas Andri di hotel. Bukan dengan klien. Maya, terdiam lama. Aku tahu. Reza, marah. Kamu tahu dan kamu diam saja. Kak, ini bukan lagi soal menjaga keutuhan rumah tangga. Ini soal harga diri. Maya, menangis pelan. Ibu mertuaku, dia mengancam akan mengambil hak asuh anak-anak kalau aku berani menggugat cerai. Dan Andri punya segalanya untuk memenangkan itu di pengadilan. Aku terjebak, Reza. Puncak konfrontasi. Beberapa hari kemudian, ruang tengah. Semua karakter berkumpul. Suasana sangat tegang. Ada amplop coklat di atas meja yang dibawa oleh Reza. Andri, apa maksudnya ini, Reza? Berani sekali kamu mencampuri urusan rumah tanggaku. Reza, menunjuk amplop. Buka saja. Itu bukti mutasi rekeningmu ke perempuan itu. Dan foto-foto kalian selama setahun terakhir. Santi, membela Andri. Halah. Paling itu cuma rekan kerja yang sengaja difitnah. Laki-laki seperti Andri itu banyak godaannya karena dia sukses. Harusnya istri yang introspeksi diri. Maya, berdiri, suaranya naik 1 oktav. Cukup, Ibu, cukup menyalahkan saya. Selama 10 tahun saya diam. Saya telan semua hinaan Ibu, saya maafkan semua ketidakhadiran Andri. Tapi hari ini, sandiwara ini selesai. Andri, mulai panik namun tetap angkuh. Kamu mau apa, Maya? Kamu nggak punya apa-apa tanpa aku. Kamu mau jadi gelandangan. Maya, tersenyum getir. Aku lebih baik jadi gelandangan yang bebas daripada jadi ratu di penjara ini. Aku sudah merekam semua percakapan kita selama sebulan terakhir. Tentang ancaman ibu, tentang pengakuan Andri soal penggelapan pajak di perusahaannya. Andri, menerjang meja. Kamu berani mengancamku. Reza, pasang badan. Jangan sentuh dia. Runtuhnya istana pasir, hening yang mencekam. Andri jatuh terduduk di sofa. Santi mulai menangis sesenggukan, menyadari posisinya terancam. Maya, aku tidak ingin harta, aku tidak ingin rumah ini. Aku hanya ingin anak-anak dan kebebasanku. Pilihlah, Andri. Biarkan aku pergi dengan baik-baik,
atau kita hancur bersama di pengadilan dan media massa. Andri, suara parau. Aku melakukannya, karena aku merasa kamu tidak pernah menghargaiku sebagai lelaki. Kamu selalu merasa benar. Maya, mendekat, menatap mata Andri. Tidak, Andri, kamu melakukannya karena kamu egois. Kamu mencintai dirimu sendiri lebih dari siapapun di rumah ini. Santi, Maya, tolong jangan lakukan ini. Apa kata orang nanti? Keluarga kita terpandang. Maya, apa kata orang? Adalah racun yang membunuh saya perlahan, Bu. Mulai hari ini, saya tidak peduli lagi. Langkah terakhir, panggung gelap, hanya satu sorot lampu spotlight ke arah pintu kamar utama. Suara gesekan koper di lantai terdengar berat. Maya keluar mengenakan pakaian sederhana, sangat kontras dengan gaun mewahnya di babak satu. Ia membawa satu koper kecil. Andri masih duduk di sofa, kepalanya tertunduk di antara kedua tangannya. Santi terisak di pojok ruangan, memegang bantal kursi seolah mencari perlindungan. Andri, suara serak, tanpa mendongak. Hanya itu, satu koper untuk 10 tahun. Maya, berhenti, menatap kopernya. Ternyata setelah disaring, kenangan yang layak dibawa tidak memenuhi satu koper pun, Andri. Sisanya hanya pakaian yang kubeli untuk menyenangkan matamu, dan barang-barang yang kubeli untuk mengobati kesepianku. Semuanya kutinggalkan. Santi, berdiri dengan sisa kekuatannya. Maya, pikirkan sekali lagi. Di luar sana dingin, kamu sudah terbiasa hidup nyaman. Siapa yang akan menjagamu? Siapa yang akan membiayai makanmu? Jangan karena emosi sesaat, kamu menghancurkan masa depanmu sendiri. Maya, tersenyum tipis pada Santi. Ibu selalu mengukur kebahagiaan dengan siapa yang memberi makan. Selama 10 tahun ibu memberitahu saya bahwa harga diri seorang istri adalah seberapa tebal dompet suaminya. Tapi ibu lupa memberitahu saya, bagaimana cara menyembuhkan hati yang terus-menerus diinjak oleh sepatu mahal putramu. Andri, mendongak, matanya merah. Aku bisa berubah, Maya. Aku akan putuskan hubungan dengan dia. Aku akan pulang lebih awal setiap hari. Kita bisa konseling, kita bisa liburan ke Eropa, kita bisa mulai dari awal lagi. Maya, berjalan mendekat ke meja, menatap Andri dengan iba. Kita tidak bisa membangun istana di atas tanah yang sudah retak, Andri. Kamu ingin berubah bukan karena menyesal telah menyakitiku, tapi karena takut kehilangan kenyamananmu. Kamu takut tidak ada lagi orang yang mengurus rumahmu, yang tersenyum di depan kolegamu, yang menutupi semua kebusukanmu dengan rapi. Andri, itu tidak benar. Aku mencintaimu dengan caraku sendiri. Maya, melepaskan cincin kawin dan kalung emasnya perlahan, meletakkannya satu persatu di atas meja dengan denting suara logam yang jelas. Cinta tidak menyandera, Andri. Cinta tidak mengancam akan mengambil anak-anak dari ibunya. Caramu mencintai adalah dengan menguasai. Jeda sejenak, lihat perhiasan ini. Dulu aku pikir ini adalah tanda cinta. Sekarang aku sadar, ini adalah rantai. Dan hari ini, aku memutuskannya. Reza masuk dari pintu depan, wajahnya tegang namun tegas. Reza, mobil sudah siap, Kak. Anak-anak sudah tertidur di kursi belakang. Mereka tidak perlu melihat ini. Santi, berteriak histeris. Reza, kamu ini adik macam apa? Kamu menghancurkan keluarga kakakmu sendiri. Kamu provokator. Reza, tenang namun tajam. Saya tidak menghancurkan apapun, Bu Santi. Saya hanya membuka jendela agar Kak Maya tahu bahwa di luar sana masih ada udara segar. Rumah ini sudah terlalu banyak karbon monoksida. Menyesakkan. Maya, menarik napas panjang, menatap sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya. Andri, aku meninggalkan surat di laci meja rias. Itu bukan surat gugatan, tapi daftar jadwal sekolah anak-anak, alergi mereka, dan jam berapa mereka harus minum vitamin. Karena meskipun aku pergi, aku tetap ibunya. Dan aku harap, suatu saat kamu bisa menjadi ayah tanpa perlu menjadi seorang aktor. Andri, mulai terisak, suara tangis lelaki yang hancur. Maya, tolong, jangan pergi sekarang. Malam ini terlalu gelap. Maya, berjalan menuju pintu, berhenti sejenak tanpa menoleh. Kegelapan di luar sana tidak ada apa-apanya dibandingkan kegelapan yang selama ini kupelihara di dalam rumah ini. Sandiwara ini sudah mencapai adegan terakhir, Andri. Lampunya sudah harus padam. Maya melangkah keluar dengan mantap. Reza mengikuti di belakangnya, membawa koper Maya. Pintu depan tertutup dengan suara, bam, yang menggema di seluruh ruangan.
Santi, meratap. Andri, apa yang harus kita katakan pada orang-orang besok? Apa yang harus kita katakan? Andri tidak menjawab. Ia meraih cincin yang ditinggalkan Maya di meja, menggenggamnya erat, lalu perlahan merosot ke lantai. Lampu di ruangan padam satu persatu, menyisakan kegelapan total. Kalau kamu suka drama ini, pastikan sudah like dan subscribe agar tidak ketinggalan episode seru berikutnya. Terima kasih.